kami dari kelompok PDB 75. Nah, kita lagi di mana nih guys? Kampung Pecinan. Nah, untuk keseruan video kami, tonton sampai akhir video kita. Jembatan merah di tepi sungai Kalimas dulu jadi jalur utama perdagangan di masa kolonial. Dari sanalah aktivitas ekonomi masyarakat Tionghoa mulai berkembang dan membentuk kawasan yang kini dikenal sebagai Kampung Pecinan Kia-Kia. Sejak dulu, Kia-Kia jadi pusat usaha dan pertemuan berbagai budaya. Bangunan bergaya lama, papan toko bertuliskan aksara Mandarin, dan gerbang merah dengan ornamen naga masih menjadi ciri khasnya sampai sekarang. Meski kini lebih dikenal sebagai kawasan kuliner Malang, nilai sejarah dan budaya di Kia-Kia tetap hidup. Disinilah jejak masa lalu dan kehidupan modern bertemu, menciptakan suasana yang unik di tengah kota Surabaya. Nah, kan di sini kan banyak ya Kak. Aku lihat pedagangnya tuh banyak banget dari kayak berbagai suku juga kan. Gimana sih cara biar saling menjaga kerukunannya gitu? Kita saling menghargai Kak. Terus juga waktu berbincang-bincang juga yang akrab itu pakai bahasa yang sopan juga. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama, Kak. Kami bertanya apakah adanya kampung Kia-Kia ini bisa menghadirkan nilai kebinekaan di kota Surabaya itu sendiri, karena seperti yang Ibu katakan ada berbagai pengunjung dari berbagai pulau, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Nanti dengan adanya kampung ini apakah bisa saling menguatkan rasa kerukunan maupun toleransi di kota Surabaya ini? Bisa banget, juga bahasanya juga kan ya kita harus bisa ngikutin juga, terus menunya juga macam-macam juga kan, jadi nggak bukan khas Surabaya aja enggak, jadi ya dari mana-mana gitu loh, Jadi kan, masyarakat di sini bisa jadi berbaur ya? kenal juga kan, jadinya mengenal, oh ini ternyata ini menu khas ini, menu ini kan nggak ada yang belum pernah, kayak Taichan yang saya dulu juga kadang ada yang belum pernah tahu apa sih itu, nah itu kan jadi itu termasuk juga kan. Kesan dari kakaknya sendiri, kan kakaknya ini kan sebagai pengunjung di Kampung Pecinan. Nah, mungkin kesannya kakak di Kampung Pecinan itu seperti apa kak? Karena ini tuh pertama kali ya ke Kampung Pecinan ini, jadi kayak sedikit amazed juga ya kalau ternyata tuh di dalamnya banyak akulturasi budaya di sana. Terus ternyata di sini tuh kayak oke, nuansanya mungkin kayak agak Cina-Cina gitu ya, cuman di dalamnya di sini ternyata tuh banyak hubungan yang harmonis ya antara dari etnis-etnis, mungkin dari etnis Cina, dari etnis Jawa sendiri ataupun etnis-etnis lainnya. Jadi akulturasinya di situ, dan juga di akulturasi makanannya. Ternyata tuh nggak cuma makanan yang bernuansa Cina juga, tapi ada perpaduan dari makanan dari lokal ataupun dari daerah-daerah lain kayak gitu sih Kak. Jadi nuansa bangunannya juga nih kayak vibe-nya tuh akulturasi banget gitu. Nah, berarti kakak setuju nih untuk Kampung Pecinan itu sebagai salah satu bentuk kebinekaan di Surabaya ini. Siap, setuju banget sih Kak, karena ya melihat di sini tuh kayak enak banget gitu bagaimana suasananya dari pedagang, penjual ataupun bagaimana pengunjung di sini ya. Jadi kayak enak, akulturasinya tuh mereka kayak menunjukkan kebinekaan kayak gitu sih. Oke, mungkin dari kami cukup sekian kak. Terima kasih kak. Di jantung kawasan Pecinan Surabaya, berdiri kelenteng Hong Tiak Hian, salah satu kelenteng tertua di kota pahlawan, bahkan dipercaya sudah ada sejak abad ke-18. Dulu, tempat ini jadi pusat spiritual para prajurit Tionghoa yang ikut membangun kota. Kini suasananya tetap hidup, aroma dupa, warna merah menyala, dan pahatan naga di setiap sudut membuat nuansa terasa hangat dan khas. Kadang, di sini juga diadakan pertunjukan wayang potehi, warisan budaya Tionghoa yang masih dilestarikan sampai sekarang. Kelenteng ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga simbol bagaimana sejarah, budaya, dan keberagaman bisa berdampingan dengan indah di tengah kota Surabaya. Kalau akulturasi, situ bisa lihat
nanti di Wayang Kutehi itu karena dari pemainnya juga itu kan malah dari suku Jawa gitu mereka bisa ini gitu. Di sini tuh kan kayak sangat toleransi banget gitu Pak. Oh ya alhamdulillah, kalau saya ngomong toleransi di Surabaya kita tidak bisa ragukan lagi. Iya. Karena kita bisa bersebelahan ini, sebelah apa namanya Ampel loh. Iya. Ya, dari makanya ini kan di sama Pak Wali Kota kan jadikan ini apa namanya destinasi wisata kan. Iya. Ada Eropanya, ada Cinanya, budayanya, ada Arabnya gitu. Oke, nanti menurut Bapak sendiri bagaimana masyarakat yang ada di Kia ini bisa menjalin Pak toleransi yang rukun walaupun berbeda-beda agama dan budaya gitu. Saya pikir itu secara tidak langsung ya, karena setiap hari kita berkomunikasi, ya berkomunikasi bahkan di sini kita punya teman-teman seperti Mbak Nur siapa-siapa itu kan mereka lebih ngerti loh, itu loh. Padahal beda ini, beda suku lah sama kita ini. Mereka ngerti gitu. Ya itu jadi memang nggak bisa dipungkiri itu semua kembali ke diri kita. Bagaimana kita lebih respect terhadap semua perbedaan. Baik Pak, terima kasih wawancaranya. Oh iya. Kunjungan study field ke Kampung Pecinan memperlihatkan kepada kami bahwa kebinekaan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pasar malam, kelenteng, kami melihat budaya yang berbeda namun tetap selaras. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa keberagaman menjadi indah ketika kita saling menghargai.